El Sinta News in Row. Polres Semarang tegaskan belum temukan keterlibatan perempuan dalam kasus kematian pemilik konter ponsel di Ambarawa. Kepolisian terus kembangkan penyelidikan kasus kriminalitas di Weleri, Cipiring, dan Paterpun. Pemkot Semarang gandeng Kedutaan Besar Prancis gelar pameran sastra dan program pertukaran penulis. Mural angka 81 di Kartosuro, Sukoharjo viral dan ramai diperbincangkan warga menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Berikut informasi selengkapnya bersama saya, Ais Sakura. El Sinta News in Polres Semarang selidiki kasus kematian pemilik konter ponsel Ambarawa. Polres Semarang memastikan belum menemukan indikasi keterlibatan seorang perempuan dalam kasus kematian Chandra Wakisto, pemilik konter ponsel di Ambarawa yang sempat ramai dibicarakan di media sosial. Pihak kepolisian menegaskan saat ini telah mengamankan 2 orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa tersebut dan proses penyidikan masih terus berjalan. Laporannya bersama Pranoto. Polres Semarang, Jawa Tengah masih melakukan pengembangan penyidikan kasus pembunuhan pemilik konter handphone Royal Phone di Pojok Sari, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Chandra Waskito, 25 tahun. Polres Semarang belum menemukan hubungan antara perempuan dengan kasus tersebut seperti yang ramai di media sosial. 2 pelaku dalam kasus ini telah diamankan kepolisian. Kasatreskrim Polres Semarang AKP Bodia Teja Lelana mengatakan hingga pemeriksaan terhadap kedua tersangka, polisi belum menemukan hubungan antara perempuan yang ramai dibicarakan dalam kasus ini. Untuk yang beredar di masyarakat bahwa adanya perempuan yang dimaksud adalah pacarnya salah satu tersangka, itu tidak ada hubungan sama sekali berkaitan dengan tindak pidana ini sampai saat ini. Polisi juga belum memeriksa perempuan tersebut. Meski demikian, penyidik tetap melakukan pengembangan seiring isu yang beredar di masyarakat terkait isu utang piutang maupun hubungan pribadi. Polisi belum menjadikannya pokok perkara karena tidak menemukan motif dendam. Selain itu kami akan melaksanakan pemberkasan lebih lanjut sampai dengan tahap 1. Insya Allah kalau rekan-rekan ada dukungan dari rekan-rekan bisa lancar. Kalau tahap 2 pelimpahan sudah selesaikan dengan baik dan mendapatkan hak-haknya ya selaku tersangka yang telah dijamin oleh undang-undang. Jeratan pidana pasal 479 kan sudah ya kan pokoknya ancaman maksimalnya kan seumur hidup dan 20 tahun. Pengembangan Pengembangan sudah kami lakukan ya, cuma kalau dari isu-isu yang lebih lanjut kami akan laksanakan titik lagi dan meluruskan itu ya. Dari sementara tapi yang dipertanyakan tadi berkaitan dengan perempuan yang dimaksud itu tidak ada. Perempuan itu belum diperiksa. Itu rekan-rekan? Kedua tersangka dalam kasus perampokan konter handphone tersebut adalah TF 21 tahun dan DP 25 tahun. Kedua tersangka pasal 479 ayat 2 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya orang serta pasal 458 ayat 3 KUHP. Kedua tersangka terancam pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Demikian dari Ungaran, Jawa Tengah, Pranoto melaporkan. El Sinta News in Row. Ratusan warga RW 8 Gorentinyomo, Semarang gelar karnaval dan lomba kemerdekaan. Ratusan warga RW 8 Gorentinyomo, Banyumanik, Kota Semarang menggelar aksi karnaval keliling kampung dengan pakaian khas dan unik untuk menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Selain karnaval, warga juga menggelar berbagai perlombaan seru, mulai dari futsal sarung bapak-bapak, lomba daur ulang sampah ibu-ibu, hingga lomba memukul air untuk anak-anak yang dihadiri jajaran perangkat kelurahan setempat. Laporannya bersama Joko. Sejak pagi tadi, ratusan warga RW 08 Gorentinyomo, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang menggelar karnaval keliling kampung dengan masing-masing RT mengenakan pakaian khas mulai dari yang unik, mulai dari petani dan sebagainya, dan juga menggelar aneka lomba untuk anak-anak, remaja hingga dewasa, dan para bapak menggelar lomba futsal mengenakan sarung, kemudian para ibu menggelar aneka lomba juga, mulai dari mengemas barang bekas menjadi barang yang berguna, dan juga lomba balon, dan anak-anak lomba memukul air, balon, dan sebagainya. Dan hingga saat ini lomba masih berjalan dan bahkan mereka sudah bernyanyi-nyanyi riang
dan dihadiri juga oleh para pejabat kelurahan mulai dari lurah, sekretaris kelurahan dan pejabat lainnya. Dan saat ini saya berada di samping Mbak Emma, dia dari RT 04 yang menjuarai lomba balon. Kita bertanya pada Mbak Emma. Mbak Emma, tadi berapa orang satu tim lomba balon? Kita terdiri dari 6 orang satu tim. Ya, itu kan lomba juara satu balon, caranya dengan balon estafet itu tidak boleh lepas dari dada. Ya. Senang sekali Pak, kita merayakan dari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini, kita sangat memeriahkan sangat dengan gembira sekali. Terima kasih Mbak Emma, kemeriahan warga RW 08 untuk menyambut kemerdekaan Indonesia yang ke-81, hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sangat meriah, dan saat ini masih terdengar lantunan lagu-lagu yang didendangkan Pak Lurah dan timnya di atas panggung. Demikian laporan dari Bapak Indrianto dari Kota Semarang. El Sinta News in Row. Gerombolan remaja bersenjata celurit viral di media sosial setelah diduga menyerang pemuda dan merusak sepeda motor warga di Gang Koren, Desa Weleri, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal pada Selasa dini hari 4 Agustus 2026. Dalam aksi tersebut, para remaja yang mengaku berasal dari Mangkang, Kota Semarang, membuat pemuda sekitar berlarian menyelamatkan diri. Namun, tidak ada korban jiwa. Kapolres Kendal AKBP Ratna Koratul Aini mengatakan pihaknya telah mengamankan 3 pelaku, dua diantaranya masih di bawah umur dan berstatus pelajar. Sementara, polisi masih mengalami motif serta kemungkinan keterkaitan para pelaku dengan kelompok dari Mangkang. Sampai dengan saat ini kami masih melakukan penyelidikan dan kami mendapatkan backup dari Ditreskrim dan saat ini masih dalam proses pengembangan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kejadian di Weleri ini bisa diungkap secara komprehensif. 2 kasus tadi ada di Cepiring dan Patebon. Di Cepiring ada 4, di Patebon 1. Yang 3 masih di bawah umur, kemudian yang 2 dewasa. Yang Weleri sudah ada yang kami amankan dan saat ini masih dalam proses pengembangan. Dari kami ada 3 orang dan dari Ditreskrim ada 2 orang yang saat ini diamankan. Sedang masih dalam pendalaman dan itu tidak menutup kemungkinan. Di bawah umur saat ini yang kami amankan dari 3 orang itu 2 diantaranya masih di bawah umur. Kami penegakan hukum saat ini kami sesuaikan dengan undang-undang. Jadi kami akan tindak tegas sesuai dengan undang-undang yang berlaku. El Sinta News in Row. Pemkot Semarang dan Prancis kerjasama pameran sastra hingga pertukaran penulis. Pemerintah Kota Semarang bersama Kedutaan Besar Prancis membuka pameran After Rimbaud, Une Session and Ever di Lawang Sewu sekaligus meluncurkan program residensi Rimbaud sebagai bentuk kerjasama budaya Indonesia dan Prancis. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramesti mengatakan, kerjasama ini juga mencakup pertukaran penulis dengan menghadirkan penulis Prancis, Louis Philippe D'Alembert, ke Indonesia. Pameran tersebut menjadi bagian dari peringatan 150 tahun perjalanan Arthur Rimbaud di Jawa sekaligus memperkuat kolaborasi kebudayaan Semarang dan Prancis. Saya, pemerintah Kota Semarang dan beliau mewakili pemerintah Prancis melalui Kedutaan Besar Prancis hadir di Semarang untuk membawa berbagai macam kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah pameran di Kota Semarang ini, pameran mengenai Arthur Rimbaud, adalah seorang penyair yang sangat fenomenal, sangat terkenal. Kemudian niatan yang kedua, berdasarkan Arthur Rimbaud ini kami berdua, Kota Semarang dan Perancis, melakukan kerjasama untuk pertukaran penulis. Penulis Perancis akan hadir di Indonesia dan sudah terpilih, namanya Louis Philippe D'Alembert. Agak susah saya ngomongnya, D'Alembert. Louis Philippe D'Alembert adalah seorang penulis terkenal yang memiliki pengaruh luar biasa tidak hanya di Perancis
tetapi di negara-negara yang menggunakan bahasa Prancis, sampai ke Afrika, sampai ke Kanada, dan hampir seluruh Eropa. Bagi Kota Semarang, kehadiran penulis Perancis yang terkenal ini akan membawa dampak yang luar biasa, karena penulis Perancis tersebut akan tinggal di Indonesia selama 3 bulan. Dia akan tinggal di Kota Lama, kemudian akan menjelajahi Kota Semarang dan menuliskan pengalamannya ke dalam buku, tulisan, dan mengadakan berbagai macam acara untuk bisa membawa nama Indonesia dan nama Kota Semarang khususnya untuk dikenal dan dimengerti, yang akhirnya akan membawa orang-orang yang bisa membaca dengan bahasa Prancis pergi ke Semarang untuk berwisata. Kami berharap bahwa penulis Kota Semarang juga memiliki kesempatan yang sama untuk bisa dikirimkan ke Perancis, tinggal di sana dan ikut mempromosikan Kota Semarang. Kemudian yang ketiga, kami juga memiliki berbagai macam upaya kerjasama. Salah satunya adalah kami ingin hadir di acara Simposium Sketcher Dunia di Paris. Mudah-mudahan di tahun 2027 lancar semua, sehingga kerjasama antara Kota Semarang dengan Perancis akan menjadi lebih erat. Lebih lanjut, Agustina mengatakan Louis Philippe de Lambert akan tinggal selama 3 bulan di Kota Lama Semarang untuk menjelajahi dan menuliskan pengalamannya dalam karya yang memperkenalkan Semarang kepada masyarakat berbahasa Prancis. Agustina berharap penulis Semarang juga mendapat kesempatan tinggal di Prancis untuk mempromosikan Semarang sekaligus mempererat kerjasama melalui rencana keikutsertaan dalam Simposium Sketcher Dunia di Paris. Elsinta News in Row. Viral mural angka 81 di pos Ronda Sukoharjo sita perhatian publik. Sebuah lukisan mural bergambar angka 81 di pos Ronda Desa Makam Haji, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo menjadi viral di media sosial menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Visual mural yang menampilkan siluet 2 sosok manusia pada angka 81 tersebut dinilai netizen mengandung kritik sosial. Meski warga setempat mengaku menggambarnya secara spontan saat kegiatan kerja bakti mempercantik lingkungan. Laporannya bersama Denny Suryanti dari Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Sebuah mural bergambar angka 81 belakangan ramai diperbincangkan di media sosial berada di sebuah pos ronda di Desa Makam Haji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Gambar tersebut menjadi viral menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Pada angka 81 itu terdapat ilustrasi berupa siluet 2 sosok manusia yang menyatu dengan angka 8. Tergambar sosok pria berbadan gemuk mengenakan peci hitam, sedangkan pada angka 1 terlihat sosok pria bertubuh kurus dengan kepala menunduk. Kemudian banyak pengguna media sosial menilai mural tersebut sebagai bentuk kritik sosial atas kondisi pemerintah dan masyarakat saat ini. Sebagian menanggapinya hanya karya seni yang lahir dari kebebasan berekspresi tanpa pesan politik tertentu. Kepala Desa Makam Haji Agus Purwanto mengatakan baru mengetahui keberadaan mural tersebut setelah ramai di media sosial. Pihaknya belum mengetahui siapa pembuat mural maupun makna yang ingin disampaikan melalui gambar tersebut. Dimungkinkan hal itu inisiatif dari masing-masing kampung. Hanya saja pemerintah desa memang rutin menggelar kegiatan kerja bakti menjelang HUT RI di setiap wilayah RT dan RW. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi persiapan berbagai perlombaan Agustusan, mulai dari kebersihan lingkungan, hiasan kampung, hingga pertandingan olahraga. Pihak desa berencana melakukan komunikasi dengan warga setempat untuk mengetahui latar belakang munculnya mural yang kini menjadi perhatian publik tersebut. Berikut keterangan Kepala Desa Makam Haji Agus Purwanto. Keterkaitan masalah mural mereka kan saya tahunya dari kemarin apa itu gambar itu maksudnya apa dan untuk apa dan sebagainya, sehingga Mbak Sinten sampai ini kan belum tahu. Saya juga belum konfirmasi dengan pihak Pak RT. Mungkin makanya habis ini nanti saya tak konfirmasi Pak RT keterkaitan mereka gambarnya
maksud dan tujuan apa, kesadaran pakai Pak RT kemauan ya. Ketidaktahuan kami pemerintah desa karena baru kemarin nih kok Mas Anang tidak kantor nih kok baru tahu kalau ada gambar di kreativitas warga mungkin. Di lain pihak, Ketua Karang Taruna setempat Galang mengatakan proses pengecatan dilakukan oleh warga pada Minggu 2 Agustus 2026 lalu saat kegiatan mempercantik lingkungan menjelang perayaan Agustusan. Mural tersebut digambar oleh sejumlah bapak-bapak warga setempat secara spontan. Sementara pemuda Karang Taruna yang ikut kerja bakti mengaku tidak mengetahui secara jelas maksud dan pesan yang digambar oleh warga yang lebih tua di tembok itu. Demikian laporan Dedi Suryanti dari Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Demikian Eniro Lokal Jawa Tengah, saya Aisyah Kura pamit undur diri dan sampai jumpa. El Sinta News in Row.